Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sahabat pejuang nafkah rahimakumullah, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki halal melimpah dan barokah, dan diberikan ketetapan iman, Islam, dan ihsan dalam hati kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat pejuang nafkah rahimakumullah, Indonesia adalah negara yang mempunyai begitu banyak suku, bahasa, adat, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi nilai lebih dari negara-negara lain. Dan di dalam setiap suku mempunyai budaya adat, budaya seni, dan budaya spiritual. Seperti halnya dengan suku Jawa yang menjadi pusat peradaban budaya dan spiritual terbesar di dunia. Padahal dalam cerita sejarah, tanah Jawa adalah tanah yang angker, tanah yang wingit, yang dihuni oleh anak cucunya jin Pri Prayangan. Bahkan tanah Jawa disebut dengan Jalmo Moro Jalmo Pati, yang datang pasti mati, atau disebut juga dengan Gong Lewang Lewung, yang di setiap jengkal tanah Jawa dihuni bangsa jin yang dipimpin oleh Noyo Genggong, atau lebih dikenal dengan sebutan Sabdo Palon atau Sang Hyang Ismoyo Jati atau Dewa Semar Bodronoyo, yang menjadi dahyangnya tanah Jawa. Lantas siapa yang berperan membangun peradaban bangsa manusia di tanah Jawa? Di dalam lontar kuno, Kanjeng Sunan Derajat mengisahkan tentang peran besar Syekh Subakir yang mempunyai nama asli Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti Syekh Subakir adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus generasi pertama Wali Songo. Syekh Subakirlah yang meruat tanah Jawa dengan memasang batu tumbal di puncak Gunung Tidar yang dikenal dengan Pakune Tanah Jawa, yang memaksa semua anak cucu jin Pri Prayangan lari tunggang langgang ke laut kidul dan membuat Sabdo Palon, dahyangnya tanah Jawa, harus adu kesaktian dengan Syekh Subakir selama 41 hari 41 malam, yang berakhir dengan kekalahan Sabdo Palon dan mengizinkan Syekh Subakir untuk syiar di tanah Jawa dengan mengajukan beberapa syarat. Yang pertama, jangan ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, jika ingin membangun masjid atau musola, harus ada cakra di luarnya sebagai ciri khas tanah Jawa, meskipun di dalamnya Islam. Yang ketiga, jangan rubah orang Jawa menjadi orang lain walaupun sudah memeluk Islam, karena menurut Sabdo Palon, agama adalah dharma atau budi pekerti. Inilah yang menjadi alasan adanya Islam putihan dan Islam abangan di tanah Jawa, karena memang tidak ada kesyirikan dan kemusyrikan dalam berbudaya adat, berbudaya seni, dan berbudaya spiritual. Karena agama adalah segala sesuatu yang datang dari Tuhan dan cara untuk kembali kepadanya.
Syekh Subakir tutup usia di Yaman Selatan, daerah Hadratul Maut atau Hadrami. Sedang di tanah Jawa hanya petilasan Syekh Subakir sebagai pengingat anak cucu orang Jawa bahwa tanah Jawa pernah kedatangan tamu orang Arab, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi sebab musabab tanah Jawa disebut dengan tanah wali. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita sejarah babat tanah Jawa untuk lebih bisa menghargai warisan budaya adat, budaya seni, dan budaya spiritual. Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.